Baik hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan acara pada acara inti yang kedua, perlu disampaikan kepada segenap para hadirin, Bapak Ibu wali santri yang berbahagia pada malam hari ini, ikut serta menyaksikan pemberian penghargaan kepada seorang guru tauladan, guru yang selalu mendidik dan mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian. Beliau setiap hari istiqomah berada di tengah-tengah Miftahul Ulum Maghribi. Beliau juga selalu mendidik dan mendampingi para guru-guru yang lain, memberikan semangat, motivasi bagaimana caranya untuk berada berhikmah di pondok pesantren Miftahul Ulum Maghribi. Kata-kata malam ini yaitu adalah, aku ora butuh gayamu, tapi aku butuh tenagamu. Jangan lupa saksikan di channel YouTube Yasmu TV pada malam hari ini. Kami didampingi oleh Ustadz Selamet. Beliau merupakan motivator yang berada di balik layar megahnya panggung pada malam hari ini. Siapakah beliau? Bapak Ibu mohon doanya. Guru tauladan ini guru yang selalu mendidik, memberikan ajaran dengan istiqomah, sabar, agar adik-adik menjadi santri yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Siapakah dia? Siapakah yang berhak menjadi guru tauladan pada malam hari ini? Apakah Bapak hadiri atau Bapak Kepala Madrasah Aliyah, Bapak atau Bapak Jufri yang selalu tebar pesona? Apakah Ustadz Hajar atau ustadz-ustadz yang lain, atau saya sendiri yang selalu aktif dan viral di medsos Yasmu dengan kata-kata menariknya? Saksikan setiap hari. Dia seorang ibu guru, juga bapak guru. Siapakah dia? Yang jelas bukan Ustadz Selamet. Tadi beliau bilang buliantan bre. Beliau adalah saya bacakan, beliau lahir di kota Madura, Kabupaten Madura. Alamat Guanyar. Alamat Sule, mana Pak Sule? Pak Sule, alamat Guanyar. Siapakah dia? Dia adalah ustadz favorit kita, guru teladan kita. Selamat kepada beliau Al-Mukarram. Penasaran ya? Oh. Dia adalah Ustada Bapak Ibu guru, maksudnya pada ngajar. Mun beda perkumpulan ibu-ibu selalu ada, mun beda perkumpulan bapak-bapak selalu ada, bahkan kumpulan pemuda-pemuda selalu ada, kumpulan tua-tua juga selalu ada. Artinya bapak yang multifungsi, kumpul dengan istri, kumpul dengan anak, kumpul dengan para guru-guru. Perlu dicatat, malam ini beliau adalah tauladan kita. Siapakah dia? Beliau adalah
Saya bacakan dari belakang. Punya gelar SPD. Punya gelar SPD. Ada I-nya. Saya SPD. Ada yang kenal dengan saya? Bu, kenal. Alhamdulillah, saya dikenal di mana-mana. Beliau lulusan sarjana pendidikan Islam, lahir di kota Bangkalan, Kecamatan Kuanyar. Siapakah dia? Beliau adalah Ustadz Ustadz dia masih nyebutnya nama TV tak apa seru. Beliau adalah Ustadz SPDI Ustadz Selamat. Suaranya tak ada bu. Sering suara melagi larutan keratin deng susu beruang pas kundoro beri beruang nah isoro atuan. Beliau adalah Ustadz Ahmad Fauzi SPDI yang pada malam hari ini oleh beliau Agus Damanhuri SPDI dinobatkan sebagai sang guru tauladan di tahun ajaran 2024-2025. Selamat guru. Beliau selalu berada di tengah-tengah kita, berada di tengah-tengah guru, berada di tengah-tengah santri, tidak kenal panas, tidak kenal hujan, sakit pun masih semangat demi hikmah di pondok pesantren Yayasan Miftahul Ulum Maurabi. Seorang guru yang pada malam hari ini dinobatkan sebagai sang guru tauladan kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lebih kompak kembali. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Ahmad, saya jauh-jauh dari Madura Pak. Laporan 3 hari 3 malam berada di sini, masih belum ditunjuk sebagai sang guru tauladan. Cukup sekalian ya pun Pak. Tapi saya yakin panutan saya Bapak Ahmad yang selalu menjadi penyemangat hikmah totalitas tanpa batas merupakan salah satu bentuk kesemangatan kita. Ojo dolek urip di pondok pesantren Miftahul Ulum Maurabi, tapi kita berhikmah bagaimana kita mencari barokah agar nanti ke depan kita menjadi mempunyai mendidik generasi yang jadi amal jariah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا. Ada lah
Kata-kata nade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ma wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Terima kasih kepada guru saya Ustadz Ahmad Fauzi yang telah beliau mengabdikan di Yayasan Miftahul Ulum yang lamanya 39 tahun beliau. Hampir sama dengan umur saya. Saya 43. Ustadz Ahmad mengajar pertama kali usia 22 tahun. Mengabdi di madrasah Miftahul Ulum, yakni di MI dan RA atau TK. Beliau dulu mengajar karena yayasan dulu yang berdiri pertama kali adalah MI dan TK yang dipimpin oleh abah saya sebagai kepala sekolah. Terus beralih ke kepala sekolah yang kedua Ustadz Hayyi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya ucapan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Fauzi yang telah mengabdikan segala pikirannya, jiwa raganya untuk Yayasan Miftahul Ulum. Beliau adalah juga sebagai ganti dari ayah saya, bapak saya, abah saya, Kiai Mangrobi. Selama saya ditinggal wafat oleh beliau tahun 2021, 4 tahun yang lalu. Saya merasa sangat kehilangan. Dan hanya Ustadz Ahmad lah yang patut menggantikan sebagai orang tua saya, juga guru saya. Meskipun di Yayasan Miftahul Ulum saya adalah orang nomor 1, saya dijadikan ketua Yayasan Miftahul Ulum, tapi beliau adalah guru saya tetap. Saya harus takdim pada beliau, meskipun secara struktural beliau adalah bawahan saya, tapi beliau adalah guru saya. Dan saya cuma bisa ngasih sedikit hadiah untuk Ustadz Ahmad. Memang Ustadz Ahmad menjadi guru yang banyak memberikan ide-ide cemerlang di semua lembaga, bahkan meskipun beliaunya sebagai pimpinan atau kepala madrasah diniyah dan kepala TPQ Miftahul Jannah, tapi beliau selalu memberikan sumbangsi pemikiran untuk semua lembaga. Sering beliau WA japri kepada saya kalau ada hal-hal yang penting mengenai lembaga atau MA atau MTS atau pondok pesantren, bahkan semua dipikirkan oleh beliau. Tidak hanya memikirkan madrasah diniyah yang dipimpin oleh beliau saja, tidak juga memikirkan TPQ Miftahul Jannah, semua lembaga yang dipikirkan oleh beliau. Jadi hadiah yang sangat kecil ini sebetulnya kurang pantas untuk beliau. Terima kasih Ustadz Ahmad. Tetap bimbing saya, doakan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah dua kata dimohon dengan hormat kepada Ustadz Ahmad Fauzi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkadang di Miftahul Ulum ini Jai Ponreng Mudura langka gulen. Posisi saya itu hanya kepala sekolah Madin TPQ. Sedangkan posisi beliau Lora Demanhuri, posisi Ramasud sebagai pengasuh. Posisi beliau Lora Demanhuri ini adalah ketua umum Yayasan Miftahul Ulum yang sebesar ini. Kadang-kadang saya itu berpikirnya di luar wewenang saya. Kok ada bawahan merintah kepada atasan? Sering saya itu merintah kepada beliau ini. Bahkan saya kadang-kadang mikir engkau remak langka. Kadang-kadang saya ini suudon. Apa saya ini terlalu ke dalam memikirkan Miftahul Ulum ini sampai saya ini kadang-kadang kelenonrah langka kesampian gula. Langka ke majelis keluarga terkadang tak langkong bu nyai nyon sepora ki nyon sepora ending nyon sepora lora nyon sepora Gus Rosi nyon sepora. Kadang pemikiranku lega sa di luar batas, tapi ini semua bertujuan bukan apa. Pertama karena saya ini orang yang mendapat amanah dari almarhum almarhumlah Yai Haji Ahmad Ma'robi yang sering kemarin di waktu acara TPQ itu saya jelaskan bahwa saya ini kadang-kadang oleh guru-guru hati nurani saya ini mengatakan Pak, cek metuan lah, sini kali, cek metuan lah, gitu. Bahkan saya ngomong ke Gus Rosi, Gus tak langkong Gus kula wong dalam Miftahul Ulum ini kadang-kadang saya ini mengeluarkan ucapan-ucapan yang di luar batas. Tapi beliaunya rupanya paham, enten tak apa. Jadi saya mohon maaf kepada majelis keluarga, kepada Bu Nyai, kepada lora-lora, ning-ning, kepada guru-guru. Kadang-kadang saya ini istilahnya wa metuwah saya ini. Itu menurut bahasa saya wa metuwah. Tapi saya tidak peduli. Saya mau dibenci, saya mau dirasani, saya mau diapakan saja. Silahkan. Saya dibenci oleh keluar majelis keluarga, bahkan saya dipecat pun tidak ada masalah. Tetapi niat hati saya itu bukan itu, tetapi niat hati saya itu adalah demi semua kemajuan Yayasan Miftahul Ulum. Karena beliau-beliau ini masih muda. Ramasud masih muda, Rademan masih muda, Gus Rosi itu umurnya kacek 10 tahun dengan saya. Ya secara pengalaman mungkin masih pengalaman saya. Secara ilmu ya
mungkin masih pinteran saya. Makanya, dan saya sama sekali tidak mengharapkan ini apa, ini kecil bagi saya, tidak ada terbersit sama sekali di otak saya untuk menjadi guru teladan, itu tidak ada sama sekali. Kan Bu Nyai tadi mengatakan, Pak Ahmad sampian semakin jadi kenapa nih kenyaman nih? Guru teladan. Gejak Bu Nyai. Gelak gula. Gelak. Mencari pon ning pit. Korang raja mong Pak Ahmad paring nikah. Sebenarnya Pak Ahmad Pak umroh. Gini. Pak umroh bener gula mereka. Nggih. Selalu mbak legagal. Semakin Pak umroh gula nikah ajak nikah agak tapi agak melar muka tadi ya ongkuan benikah. Jadi matur sekelangkong, terima kasih kepada majelis keluarga semuanya. Ini saya merasa belum pantas untuk menerima ini. Kepada semua guru-guru saya mohon maaf bila mana ucapan-ucapan saya kadang-kadang wa matuwah, ya bahasa matun wa matuwah. Tapi semua ini saya sampaikan sekali lagi bukan karena kesombongan saya, tetapi karena memang saya ingin melaksanakan amanah dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Maghrobi. Mungkin yang lain belum tahu, ya. Kiai Maghrobi itu ketika akan meninggal dunia, saya di kamar beliau itu berdua. Saya dipanggil, bukan dipanggil, pada waktu itu saya ke sana. Kalau tidak salah dengan Pak Monep itu. Tangan saya dipegang begini oleh Kiai itu. Kiai nangis, Pak Ahmad, kula saya pikir ini benih anak kula, benih bini kula, benih keluarga kula. Saya pikir kula nikah santri kula. Ini pimpinan seorang tokoh yang memang betul-betul memikirkan Islam. Jadi saya pikir, anak tak pikir. Jadi kula metoro agak sampeyan. Langsung saya itu ya apa gitu, yayasan sebesar ini kok dititipkan kepada saya. Saya pegang tangannya, ampun Kiai, sejak semenikah, ya sejak semenikah, insya Allah sampean beres, beri semangat. Jadi kula nyuwun sepora matur sekelangkong dak setejenah majelis keluarga Yayasan Miftahul Ulum. Sekali lagi saya mohon maaf kepada guru-guru bila ada kata-kata saya di dalam rangka membangun Miftahul Ulum ini kadang-kadang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu dan semuanya. Itu semuanya tidak ada niatan untuk menjelek-jelekkan, tetapi ingin mari bersama kita membangun Miftahul Ulum ini dengan cara kita masing-masing sesuai keberadaan kita masing-masing. Allah memberikan kita itu maziyah. Setiap orang itu memberikan maziyah, kemampuan sesuai bakat yang diberikan oleh Allah. Mari kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu batilan. Subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Pasti ada manfaat dan gunanya. Siapapun itu pasti ada gunanya. Matur sekelangkong nyon sepora. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Agus Damanhuri sebagai bentukan